Pemirsa, di tengah membaiknya kinerja penerimaan negara baik dari pajak maupun bea dan cukai, serapan anggaran tak sesuai harapan. Serapan anggaran khususnya transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD per semester 1 2022 yaitu 51,9%. Serapan anggaran ini lebih rendah dibandingkan serapan anggaran periode sama tahun lalu yang mencapai 54,75%. Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Bayu Setiawan mengatakan total penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 telah terrealisasi sebesar 5,14 triliun rupiah dari target sebesar 8,03 triliun atau 63,98%. Realisasi penerimaan pajak sebesar 4,74 triliun rupiah, penerimaan bea cukai sebesar 376,68 miliar rupiah dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 25,4 miliar rupiah. Dari sisi perpajakan, target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar 7,20 triliun rupiah telah terrealisasi sebesar 65,78%. Selain dari pajak penerimaan negara dari Bali juga berasal dari bea dan cukai. Kepala Kanwil DJBC Provinsi Bali NTT NTB Susila Brata mengatakan, dari sisi bea dan cukai, target penerimaan bea cukai tahun 2022 sebesar 789,667 miliar rupiah yang telah terrealisasi sebesar 47,7%. Sedangkan untuk realisasi ekspor Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar 69,216 juta US dollar didominasi oleh barang konsumsi. Sedangkan realisasi impor sebesar 30,292 juta US dollar didominasi oleh bahan baku penolong dan barang konsumsi. Devisa ekspor sepanjang Januari-Juni 2022 naik sebesar 49,59% YoY dengan kontributor terbesar dari sektor non-migas, khususnya barang-barang konsumsi. Sementara devisa impor naik sebesar 21,14% YoY. Kabid Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Krishnan Sugiherpriyoko mengatakan dari sisi penerimaan negara bukan pajak PNBP tahun 2022 ditargetkan sebesar 41,68 miliar rupiah yang telah realisasi sebesar 61%. Sedangkan untuk realisasi pokok lelang sampai dengan 30 Juni 2022 sudah mencapai 48,7% dari target sebesar 728 miliar rupiah atau sebesar 354,8 miliar rupiah. Kemudian untuk sertifikasi tanah BMN per 30 Juni 2022 telah terrealisasi sebesar 192 sertifikat atau 29,7% dari target 647 sertifikat. Sementara dana desa dari total pagu 600 miliar rupiah telah tersalurkan 423,8 miliar rupiah. Penyaluran tertinggi ke Kabupaten Tabanan mencapai 76,75% dengan total 90 miliar rupiah. Bali memiliki 18 proyek strategis yang diharapkan dapat memberikan multiplier efek. Di antaranya pelabuhan penyeberangan Sanur Sampalan. Meskipun proyek tersebut berlangsung multi-years dimulai 2020 dan selesai tahun ini. Hingga progres proyek telah mencapai 99,66%. Selain itu ada juga proyek penataan destinasi wisata seperti penataan Besakih yang telah realisasi 90,5%. Cita Maya Bali Pos melaporkan.